nggak menemukan sesuatu yang baru di dalam ritualitasnya itu. Makanya bangun pagi-pagi cuci tangan, embus-embus, hirup air kan, hirup air 3 kali begitu kan, gitu kan? Karena ada setan katanya tadi malam di situ tidur. Dicuci, besok datang lagi setannya. Dicuci lagi, besok datang lagi setannya, datang lagi. Capek deh. Begitu bang. Coba nih, saya kasih satu gambar nih, kasih satu gambar yang bagus sama bang nih ya. Contohnya ini bang, ini sudah pernah saya bahas dulu. Nah ini bagaimana cara kalian duduk nih. Ini bang, saya pernah tanya ini sama orang Islam ini, kenapa duduknya harus begini? Yang satu duduknya harus begini, ada apa? Apakah kalau selip sedikit maka Tuhan jadi murka atau bagaimana gitu? Kenapa seolah-olah Tuhan Anda kok ngeliatin kaki gitu? Makanya pernah saya bilang bang, saya pernah bilang Tuhan di dalam Bible itu nggak ngeliatin kaki, nggak ngeliatin kaki orang. Ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda membawa hati Anda yang tulus kepadanya. Datang kepada Tuhan dengan hati. Jadi Tuhan di dalam Bible melihat hati, dan Tuhan di dalam agama Anda ngeliatin kaki. Banyak orang Muslim bilang, oh saya kalau menghadap Tuhan ya saya harus cuci tangan. Saya harus membasuh wajah saya begini. Loh, di dalam agama Kristen itu nggak bicara mengenai ritualisme, enggak. Di dalam agama Kristen itu berbicara mengenai hati dan jiwa. Bagaimana datang kepada Tuhan itu membawa hati. Kalau di dalam agama Anda, coba, apakah peduli dengan hatimu yang bersih? Coba. Jadi pernah suatu saat ada sebuah perdebatan antara Tuhan Yesus di dalam Injil dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka makan dengan tidak tangan dibasuh. Maksudnya, mereka tidak mengadakan ritual pembasuhan tangan. Jadi orang Yahudi begitu bang. Dia kalau mau makan, dia harus melakukan ritual begitu. Nah, tetapi Yesus dengan murid-murid tidak melakukan itu. Begitu. Karena apa? Karena di dalam kekristenan itu intinya kita itu bukan berbicara mengenai kegiatan-kegiatan ritual-ritual begini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Entah bedanya apa gitu loh bang, bedanya apa? Terus kenapa gitu loh? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Apa ngaruhnya gitu sama Tuhan? Gitu loh. Coba secara logis. Bukankah kita datang kepada Tuhan dengan hati kita, dengan air mata kita mengadu kepada Dia? Betul? Iya. Masa iya kalau gerakan begini, oh saya tidak terima itu. Harus gini, atau harus begini. Emang gimana itu? Coba Anda pikirkan, yuk. Seperti itu bang. Artinya, cobalah Anda pikirkan dalam-dalam, ya kan. Kenapa Anda harus begitu, ritual begitu. Kalau tangannya begini, nanti ada yang bilang begini, ada yang goyang-goyang begini, betul kan bang? Jarinya? Betul nggak bang? Ya. Iya. Coba. Apa iya kalau nggak begini terus Tuhan lantas marah begitu? Gitu bang. Apa iya kalau misalnya Anda datang kepada Tuhan, kalau kaki Anda nggak begini, nanti nggak diterima, harus geser dikit begini, buat apa gitu loh? Coba hati Anda menjawab tuh, biar ngapa gitu coba. Ini saya pernah tanya bang, udah banyak orang Islam saya tanya tentang ini nih. Kenapa harus begini? Satunya harus didudukin di begini, satunya harus ditekuk begini, dan satunya begini lagi, beda lagi. Ya kan? Kan beda nih bang. Iya. Saya tanya orang Islam, gua ada bang, muter jawabnya. Miu, macam ambulan udah. Muter. Gak ada yang tahu bang, gak ada yang tahu. Padahal ini adalah satu pilar utama dalam agama Islam, yaitu sholat, tiang agama itu. Bayangkan bang, soal tiang agama, soal pilar dasar agama Islam, orang Islam nggak tahu bang, nggak tahu. Selain daripada ngarang bebas bang. Kalau ngarang bebas tahu. Ini saya tanya begini nanti bang, jawabannya pasti ngarang bebas. Saya tanya dalilnya, kalau ada dalilnya saya terjun dari Monas bang. Terjun dari Monas. Kalau ada disebutkan ini dalilnya di Quran bang. Makanya saya sudah pernah bilang bang, ada satu statement dari saya, gini bang ya, ini memang agak gimana ya nih. Saya pernah bilang kalau ada ya bang ya, kalau ada orang Islam yang datang ke sini mereka percaya ini bang, mustahil saya bilang. Kalau ada orang Islam datang kemari dia percaya Quran, saya lompat dari Monas bang. Termasuk Anda tidak percaya Al-Quran sebenarnya. Begitu. Oke bang? Kita cuma tahu baca tapi nggak tahu artinya bang. Iya, kebanyakan orang Islam bisa, karena diajarkan masalah bahasa Arab gitu kan. Betul. Artinya itu saya belum tahu sih. Betul sekali. Kebanyakan orang Islam membaca Al-Quran, dia bukan mau tahu isi Al-Quran itu apa. Dia mau dapat amal bang, mau cari amal. Dia mau cari pahala. Jadi ketika nanti baca Quran, dapat pahala, walaupun nggak tahu isinya apa. Ya kan? Iya.
Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti waktu begitu, yang barusan kamu baca apa artinya? Kagak tahu. Yang penting saya dapat pahala, dapat amal. Loh. Ya pantesan, memang pantesan Anda tidak tahu isi Al-Qur'an karena motivasi Anda membaca Al-Qur'an bukan mau tahu isinya. Begitu. Itu fakta, Bang, nggak bisa kita ingkari. Kalau Abang nggak percaya, coba survei. Tanya orang Islam. Abang Islam kan? Coba waktu baca Al-Fatihah gimana? Coba baca. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, stop. Ihdinas siratal mustaqim itu apa artinya? Nggak tahu kan? Hah? Nggak tahu. Tiap hari, Bang, tiap hari Anda dalam sholat mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kan? Artinya tahu nggak itu apa? Apa? Google dulu kan? Artinya itu adalah, Bang, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu artinya, Bang. Tiap hari, Bang, Anda minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tiap hari. Sampai sekarang belum dikasih tahu jalan yang lurus. Boleh dikasih tahu belum, Bang, jalan yang lurus? Coba. Betapa banyaknya orang Islam sholat, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu sholat. Nih ya, ada satu ayat Quran yang mengatakan, janganlah kamu sholat sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nih ya. Sebentar, saya bukakan Qurannya. Itu ada di dalam Quran surat An-Nisa, ayat yang ke-43. Saya bacakan ya, Bang ya. Saya bacakan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Coba bukakan An-Nisa nomor 43. Ya, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, sementara orang Islam banyak, Bang, sholat tidak sadar apa yang diucapkan. Ditanya apa arti ihdinas siratal mustaqim? Kagak tahu. Kagak tahu. Bukankah itu sama seperti orang sholat dalam keadaan mabuk? Coba. Bukankah Anda sudah melakukan ritualisme belaka? Ambil air wudhu, cuci tangan begini terus begini, coba. Bukankah itu hanya ritual belaka? Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan, Bang, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Itu yang dimaksud dengan sholat. Tapi, Bang, banyak, Bang, orang sholat begini, nggak ada perubahan, Bang, nggak ada perubahan. Buktinya apa? Di masjid dia begini. Setelah silap dikit, dompet diambil, tas diambil. Banyak kan? Iya nggak? Ada CCTV di masjid, dia begini, ya kan? Silap dikit, ambil tas orang. Nah.